Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Inilah kehebatan PT PAL Indonesia, Brand, daripada perusahaan plat merah lainnya. Bukan mimin membandingkan, tapi nyatanya seperti itu. Di saat baru saja meluncurkan kapal bantu rumah sakit BRS Dr. Wahid Suharto kemarin ya, Brand. Ini kapal BRS yang kedua yang lebih besar. Progres kapal bantu yang kedua ini sudah mencapai 59% pengerjaannya. Jadi cepat kilat. Belum lagi setelah disuntik dana 1,2 triliun rupiah, PT PAL juga membangun kapal selam. Ditambah progres BRS yang kedua ini sudah mencapai kurang lebih 59%, hampir 60%. Tepuk tangan lah, Brand, yang meriah bagi galangan PT PAL Surabaya. Luar biasa. Usut punya usut, sebagai industri galangan terbesar di Indonesia, PT PAL tengah menggarap kapal bantu rumah sakit BRS kedua pesanan dari TNI Angkatan Laut. Kapal ini memiliki fungsi utama untuk menjadi armada pelaksana tugas operasi medis, pertolongan dalam kecelakaan, dan pemberian bantuan kemanusiaan khusus untuk di daerah-daerah terpencil di Indonesia, Brand. Usai melakukan tahapan Kel Laying tanggal 21 Januari kemarin, pada minggu pertama Januari tahun 2022, progres kapal bantu rumah sakit galangan PT PAL Surabaya ini yang kedua telah selesai melakukan joint erection di Graving Dock Semarang sebanyak 81 blok dari total 121 blok. Jadi bukan goblok ya, Brand, bercanda. Progres proyek BRS kedua telah melaksanakan landing equipment, main engine, ada gearbox, ada diesel generator, serta equipment lainnya. Untuk spesifikasi kapal BRS kedua buatan galangan PT PAL Surabaya ini dapat menampung kurang lebih 650 pasien di dalamnya, termasuk 650 orang, termasuk 159 pasien. Nah, kapal BRS kedua ini juga mampu menampung kurang lebih 2 unit helikopter di helideck dan 1 helikopter di dalam hanggar, serta 2 unit ambulan boot untuk mendukung mobilisasi pasien. Selain itu, BRS memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari dengan jangkauan 10.000 nautical mil laut, Brand. Jadi usut punya usut, membanggakan dan sangat-sangat membanggakan. Baru saja yang pertama diluncurkan, yang kedua sudah dikerjakan 60%. Jadi tepuk tangan lah buat Bapak Kaharudin Jino, Brand. Nah, bagaimana nih menurut kalian terkait hal ini? Silahkan bejrot di kolom komentar. Nah, yang wajib kalian ketahui, pembuatan kapal BRS kedua ini dimulai pada 10 September kemarin. Jadi masih berjalan berapa bulan hingga bulan ini, kalian hitung ya, Brand. Dilakukan pada saat bertempatan dengan hari jadi TNI Angkatan Laut yang ke-75. TNI Angkatan Laut, PT PAL Indonesia Persero melaksanakan seremoni freestyle cutting atau FSC kapal bantu rumah sakit kedua pesanan dari TNI Angkatan Laut di bengkel fabrikasi divisi kapal niaga PT PAL Indonesia Surabaya. Nah, dalam acara tersebut hadir asisten komunikasi dan elektronika Bapak KSAL Laksamana Muda TNI Anto Dushanto. Ada juga dihadiri oleh Pangku Armada 2 Laksamana Muda TNI Heru Kuswanto. Ada juga jajaran pejabat TNI Angkatan Laut lainnya serta jajaran direksi PT PAL Surabaya Indonesia. Dalam sambutannya, Askomlek KSAL Laksamana Muda TNI Anto Dushanto menyatakan bahwa pembangunan kapal BRS kedua ini merupakan realisasi rencana strategis Renstra TNI Angkatan Laut menuju minimum accession force, serta membentuk komitmen TNI AL untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan potensi nasional. Usut punya usut lebih lanjut, Askomlek KSAL dalam sambutannya menaruh harapan besar kepada PT PAL Indonesia Persero agar membangun kapal BRS secara tepat mutu dan tepat guna yang nantinya akan digunakan untuk mendukung tugas-tugas pokok penting dari TNI Angkatan Laut. Tidak hanya penegakan kedaulatan, namun juga membantu pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan, antara lain bencana alam dan sebagainya. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Bapak Askomlek KSAL Laksamana Muda TNI Anto Dushanto biar PT PAL ini nanti membangun BRS kedua ini secara tepat mutu dan tepat guna. Gak kaleng-kaleng lah, Brand, seperti kalian bercanda. Nah,
dilanjut, Bren. Sementara itu dalam sambutan Direktur Rekayasa Umum Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia Persero, Bapak Sutrisno, mewakili Direktur Utama PT PAL Indonesia menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan TNI AL dalam proyek pembangunan kapal BRS kedua tersebut. Kapal BRS yang dibangun PT PAL unit kedua ini tidak hanya berfungsi dalam mendukung operasi militer perang, namun juga operasi militer selain perang atau OMSP, Bren. Kapal tersebut akan dilengkapi peralatan kesehatan setingkat rumah sakit seperti poliklinik, ada UGD, ada fasilitas operasi, ada fasilitas rawat inap, serta fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, kapal BRS kedua tersebut juga dapat melaksanakan operasi search and rescue, bantuan kemanusiaan dan bencana alam nasional maupun internasional, bisa untuk evakuasi massal hingga pelaksanaan misi naval diplomasi, Bren. Nah, yang wajib sedikit kalian ketahui, kapal BRS kedua ini memiliki panjang kurang lebih 124 meter dengan lebar 21,8 meter dan mempunyai berat 7.300 ton. Gak kebayang jika bobot ini frigate yang dibuat gitu cukup ngeri-ngeri sedap, kan? Dan kecepatan maksimumnya hingga 18 knot, endurance selama 30 hari, serta memiliki kapasitas akomodasi personil sebanyak 643 orang. Nah, kapal tersebut mampu untuk menampung 2 unit helikopter di dek dan 2 unit ambulan boat. Nah, usut punya usut, kapal BRS bantu rumah sakit sangat-sangat dibutuhkan dan sesuai dengan karakteristik dan wawasan maritim Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan, negara yang terletak dalam kawasan Ring of Fire, memiliki kerentanan bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi yang dapat diikuti rencana bencana sekunder seperti tsunami dan lain sebagainya. Dengan situasi tersebut, usut punya usut, kapal BRS bersifat sebagai rumah sakit mobile. Mobile itu maksudnya bisa diarahkan ke sana, ke sini gitu loh, dan bisa menyesuaikan tempatnya. Jika bencananya di A, misalkan kapalnya bisa dibawa ke A. Makanya bisa mobile, disebut mobile, dan dapat digerakkan kapan saja ke wilayah terdampak bencana untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana, Bren. Nah, usut punya usut, kapal BRS kedua TNI Angkatan Laut ini sudah menjalani banyak berbagai uji kelaikan, Bren. Jadi sebelum diserahkan ke TNI Angkatan Laut, terdapat uji-uji seperti itu, seperti rangkaian uji kecepatan, ada juga uji heli landing, ada juga stabilitas kapal, ada uji fungsi alat kesehatan, ada juga uji kapabilitas mesin, ada juga uji radar navigasi dan komunikasi, serta uji kelayakan sistem kapal. Nanti diserah terimakan belum siapkan, bahayalah, Bren, seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut, bukti bahwa kehebatan PT PAL itu luar biasa. Baru saja meluncurkan kapal BRS pertama, progres kapal bantu rumah sakit kedua sudah mencapai kurang lebih 59% pengerjaan, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah cukup ngeri-ngeri sedap? Silahkan cerot-becerot di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.